tadi atau di dalam Al-Quran mengatakan bahwasannya Muhammad itu adalah nabi. Oh, terus? Nah, sementara di kitab Bible kami bahwasannya tidak ada nabi setelah daripada Isa Al-Masih atau Yesus, dan tidak ada nabi di luar daripada Bani Yahudi. Kira-kira pandangan Ustaz mengenai persoalan ini terdengarkan Pak Ustaz? Ya, kira-kira pandangan Ustaz mengenai hal ini bagaimana? Kemudian saya sering mendengar baik dari para pengkhotbah daripada Ustaz bahwasannya Nabi Muhammad tertulis di dalam Bible atau Taurat. Jadi saya sudah buka Taurat dan itu tidak ada, Pak Ustaz. Ya, baik. Ini dulu Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, jadi begini Bang, tanggapan saya. Satu hal dulu tentang yang Anda katakan di terakhir, tidak ada nabi setelah Isa atau Nabi Yesus. Ada, Ya. masih bermunculan nabi. Setelah Yesus diangkat masih bermunculan nabi. Mau ayatnya ada, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada 5 nabi di situ yang muncul setelah Yesus. Jadi ungkapan Anda bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Isa atau Yesus itu salah. Karena kitab Anda sendiri yang bantah. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1, nabi masih muncul ada 5 di situ. Oke? Silakan Anda buka aja. Yang kedua, tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Sewaktu Nabi Musa diutus, nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Nggak ada. Hanya ada di bangsa Israel yaitu Musa. Nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Habis itu di zaman Yesus, nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Nggak ada nabi diutus di luar Israel. Tapi ada nabi yang bangsanya itu bukan Israel. Ayub bukan Israel. Terus juga Bileam bukan Israel. Nabi mereka di kitab Anda. Abraham bukan Israel. Ishak bukan Israel. Tuh. Sepakat. Artinya tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Saya sepakat. Hanya di zaman waktu nabi itu diutus. Setelah nabi itu diutus, diangkat Yesus, ada nabi-nabi di luar Israel. Dan ada bermunculan beberapa nabi gitu. Itu tanggapan saya. Terkait kata Anda Nabi Muhammad itu ada di Taurat. Pak, yang dikatakan Al-Quran kayak gini ya Pak ya. Nabi Muhammad itu tertulis di kitab sebelumnya. Mohon maaf, yang dimaksud bukan kitab Anda. Bukan kitab Anda. Oh, iya. Bukan kitab Taurat atau Perjanjian Lama atau kitab orang Yahudi. Jadi yang dimaksud itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Bukan kitab setelahnya. Karena di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah yang mereka menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, memasukkan ideologinya, mengubah dan menambahi serta mengurangi. Dengan tangan mereka sendiri untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi nggak perlu dicari di kitab Anda. Maksudnya itu adalah kitab yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Gitu. Pengajaran dari pengajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, bukan pengajaran setelahnya gitu. Itu yang dimaksud. Jadi bukan kitab Anda Bible, bukan. Karena kitab Anda bukan Injil dan bukan pula Taurat. Tapi Bible. Taurat itu apa sih? Ajaran Nabi Musa. Injil itu apa sih? Ajaran Nabi Isa. Nah berkaitan. Apakah ada Yesus menubuatkan Nabi Muhammad? Tidak secara spesifik Pak. Yang namanya nubuatan tidak secara spesifik. Tapi ada Yesus mengatakan, aku meminta kepada Bapa mengutus seorang roh kebenaran.
Yang mana orang itu akan memuliakan aku. Roh Kudus, Pak. Ya, bentar nanti kita bahas. Yang mana dia akan memuliakan aku dan Ya. dia akan bersaksi tentang aku. Kan kayak gitu. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kan gitu kata Yesus. Kalau Anda katakan itu Roh Kudus, bukan roh, Pak. Karena yang dimaksud itu adalah orang. Orang yang mempunyai roh kebenaran. Bukan roh. Bukan Roh Kudus. Yang namanya orang bukan roh. Roh penolong Iya. itu bukan Roh Kudus. Kalau roh penolong itu berbentuk roh. Roh Kudus itu kan berbentuk roh, bukan manusia. Tapi yang dikatakan oleh Yesus ya, itu adalah roh penolong, seorang penolong lain. Yang namanya orang ada kulitnya, ada matanya, ada hidungnya, ada tangannya, ada kakinya. Kalau Roh Kudus kagak kelihatan, kan gitu. Iya. Nah, kalau yang namanya orang berarti seorang penolong lain yang bersaksi tentang Yesus dan memuliakan Yesus. Coba kita lihat. Kalau katanya itu adalah Roh Kudus yang menyertai Kristen, apakah Kristen memuliakan Yesus? Saya mau tanya. Kristen mengatakan dengan kitab Paulusnya, Yesus mati terkutuk di tiang salib. Ini mati terkutuk penghinaan atau memuliakan? Menyebut orang mati terkutuk. Iya. Jelas ini penghinaan. Jelas yang dimaksud bukanlah Kristen. Bukan. Karena apa? Karena ciri roh penolong lain, roh kebenaran itu kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Kristen mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib. Dia diseret tentara Romawi, dia ditombak tentara Romawi, diludahi, ditampar. Ini penghinaan bagi Dan semuanya Yesus. sudah dikuatkan. Iya, penghinaan bagi Yesus gitu. Artinya apa yang dimaksud bukan Kristen, roh penolong lain itu, bukan Roh Kudus, tapi orang yang mempunyai roh penolong lain, yang mempunyai kesaksian tentang Yesus, yang memuliakan Yesus. Coba lihat Pak, Nabi Muhammad itu. Apa kata Nabi Muhammad? Yesus orang benar. Ada Alkitab sama Pak Ustadz. Ada. Gampang. Kalau Anda mau merujuk ke satu ayat nanti silakan. Saya tahu ayatnya di mana. Kan kayak gitu. Nanti Anda sebutkan aja. Yohanes 16. Yohanes 16. Ya. Di situ tercatat di Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Dia Roh Kudus akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku setelah dia nanti naik ke surga. Terbukti. Saya sedikit saja. Ketika ia sudah naik ke surga, maka murid-murid tinggal. Murid tinggal dan mereka berkumpul di satu tempat, mereka dikejar-kejar, lalu terbukti apa yang dia katakan di sini nanti ketika di bait Allah, ya mereka menceritakan, mereka memberitakan tentang Yesus yang hidup ini, Yesus yang bangkit, dan Roh Kudus menyertai mereka, di mana keajaiban atau tanda dan mukjizat yang terjadi ada dan api semacam lilin, kemudian mereka berbicara dalam semua bahasa. Mereka berbicara dalam semua bahasa. Artinya ia akan menyertai engkau. Roh Kudus ini penolong Pak Ustaz, bukan orang. Baik. Sekarang Anda coba buka Yohanes 14 nomor 16. Yohanes 14 nomor 16. Oke Pak Ustaz. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Seorang penolong lain, kan gitu. Tadi Anda Yohanes 16 kata Anda. Ya, banyak rujukannya. Banyak ada di Kisah Para Rasul juga. Bukan hanya satu rujukan ya, Pak Ustaz. Ya. Yohanes 14 ya, nomor 16. Bentar saya buka dulu ya. Ya. Yohanes 16. Ya. Baik. Di situ Yohanes aku minta 16, ya. kepada Bapa, dan Dia akan memberimu kepadamu seorang penolong lain, supaya ia menyertaimu selama-lamanya. Anak murid Yesus ada berapa, Pak?
Ada kata-kata selama-lamanya di situ Pak Ustadz ya. Iya. Iya. Murid-murid Yesus ada berapa dulu? 12. 12. Satu yang mengkhianati Yudas Iskariot. Baik. Gak ada Yesus mengatakan, aku minta kepada Bapa, ia akan memberikan 12 orang. Gak ada. Jadi yang dimaksud bukan muridnya Yesus. Tapi kata Yesus di situ seorang penolong lain. Gak ada Yesus minta ngomong ya, minta kepada Bapa 12 orang. Gak ada, tapi seorang. Jelas di sini bukan murid-muridnya Yesus yang dimaksud. Ah, gitu. Ya. Perhatikan di situ, ya, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Emangnya murid-murid Yesus ya Selama-lamanya ini Pak Ustadz. Ia akan menyertai Artinya kalau kamu selama-lamanya. Bukan orang itu Pak Ustadz. Masa saya sampai selama-lamanya sih? Iya, ada orang yang menyertai selama-lamanya, Pak. Ada? Kalau itu merujuk kepada, mohon maaf, kalau itu merujuk kepada Nabi Muhammad, maka tidak pas. Karena Nabi Muhammad sudah tiada. Tapi kalau itu sampai baik. tiada, Pak. Dia menyertai kamu Ya. selama-lamanya. Sampai hari ini Nabi Muhammad itu ada menyertai setiap muslim di dalam hatinya. Itu maksudnya. Dia menyertai kamu selama-lamanya sampai kiamat. Bahkan ya, satu hari ini diucapkan oleh orang di seluruh dunia itu lebih banyak Nabi Muhammad daripada Yesus. Apalagi murid Yesus jauh gitu. Kan gitu. Nah, gitu. 12 murid Yesus termasuk apa? Paulus juga disalib di apa? Ada yang disalib, ada yang mati menderita di beberapa negara karena tidak mau menyangkal imannya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya itu Pak, artinya apa? Yohanes. Dia kan memberikan seorang penolong. Yang namanya orang ada dagingnya, ada matanya, bukan berbentuk roh. Dan dia tidak minta 12, tapi satu. Murid Yesus itu ada 12. Ah gitu. Iya. Berarti bukan murid Yesus yang dimaksud Yesus di situ, tapi seorang penolong lain yang menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu rujukannya kepada Hah? bukan kepada Nabi setelahnya. Oke, Saya ya. buktikan tadi ketika Yesus naik ke surga, ya, ketika Yesus naik ke surga dan di situ berkumpul para rasul dari Pentakosta namanya, Pentakosta, dan di situ turunlah Roh Kudus. Turunlah Roh Kudus pada hari Pentakosta itu, di mana saya memakai bahasa Indonesia, tetapi semua bangsa atau suku bangsa mendengarnya dalam bahasa mereka. Itu mujizat. Baik yang Pak, dilakukan oleh para bentar dulu. Yang Ya. dimaksud Yesus bukan roh Pak, bentuk roh bukan. Tapi yang dimaksud Yesus orang, seorang. Ada satu orang, bukan 12 orang. Gimana sih? Iya, Roh Kudus itu dia pribadi Pak Ustadz, itu pribadi. Baik, daripada sekarang Tuhan. saya mau tanya, Roh Kudus itu orang atau Ya. roh? Roh Kudus itu artinya orang Pak Ustadz. Roh Sejak kapan roh itu orang, Bang? Jangan menyangkal dulu di situ ya. Yang namanya Roh Kudus itu roh, bukan orang gitu. Nggak nyambung Iya, kalau bukan Anda orang. katakan Roh Kudus itu orang. Iya. Artinya Allah boleh memakai apa saja, ya, termasuk misalnya Roh Kudus itu untuk menjadi penolong bagi para murid-murid atau para rasul yang tinggal setelah dia naik ke surga. Mana orangnya? Seorang itu mana orangnya coba? Roh Kudus Pak Ustaz. Roh Kudus kok orang? Ya, Kalau orang mana nama sama. Roh Kudus itu orang mana orangnya pernah nongol tahun berapa, zaman sama berapa aja. gitu? Tidak ada. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan Pak Ustaz. Iya, saya nggak membatasi Kalau kuasa itu Tuhan. dibatasi Kalau oleh Roh roh Kudus dan roh. itu orang, mana orangnya? Di mana letak sejarahnya gitu? Kalau saya sepakat dengan Pak Ustadz, saya mengiyakan kata Pak Ustadz bahwasanya itu orang dan merujuk kepada Nabi Muhammad. Mohon maaf, ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus sangat jauh berbeda. Oh salah Pak. Ajaran Yesus dengan ajaran Nabi Muhammad sama.
Hanya saja ajaran Kristen dan Paulus itu beda dengan ajaran Yesus dan ajaran Nabi Muhammad. Oh, Andaikan gini, tidak Pak. punya ajaran. Andaikan gini, ya. Andaikan gini, hanya ada ajaran Yesus, kagak ada ajaran Paulus dan Kristen, maka ajaran Yesus itu nggak ada salahnya di mata Islam. Sama dengan ajaran Nabi Muhammad. Karena gara-gara ada Paulus dan Kristen, jadi kacau ajaran Yesus gitu. Gitu. Ya, Contoh begini ya Pak ya, saya contohkan dulu nih. Saya contohkan dulu. Kata Yesus, sembahlah Allah, Islam menyembah Allah. Yesus sunat, Islam wajib sunat. Yesus puasa, Islam puasa. Terus Yesus kagak pernah contohin makan babi, Islam kagak makan babi. Yesus dari tiang salib diturunkan, lalu dia dikapani. Islam kalau mati dikapani. Terus Yesus ketika berdoa kepada Bapaknya dengan cara sujud. Islam sujud dan berdoa. Tiba-tiba kayak gini. Ya Pak ya, kata Yesus sembahlah Allah, kata Kristen dan Paulus sembah Yesus. Bertentangan dengan Islam dan ajaran Yesus. Ketika Yesus sunat, kata Paulus kagak boleh sunat. Ayo. Ketika Yesus puasa, Kristen ada yang puasa, ada yang kagak. Terus kata Yesus kagak pernah contohin makan babi, tiba-tiba Kristen sampai ekor babi habis. Kan gitu. Nah, soal masuk kerajaan surga. Nah, itu bentar dulu, beda konteksnya di situ. Kalau alasan Kristen kan ada sendiri gitu, nanti dulu tuh untuk masalah itu. Ya. Iya. Kalau ada alasan Kristen makan babi ada tersendiri, saya tahu gitu. Tapi beda udah dengan tidak disunat bukan barometer masuk ke dalam kerajaan. Oke, ya itu kan ada alasan dari Kristen. Cuma kan Yesus Dan di satu terkata di Alkitab, Pak Ustaz. berarti gini, di 1 Yohanes 2 nomor 6, kalau kamu percaya dengan Yesus, maka kamu hidup sebagaimana Yesus itu hidup. Yesus disunat, Anda harus sunat. Kata Paulus nggak boleh sunat. Yesus hidup kagak pernah makan babi. Ya, Kristen makan babi. Bertentangan gitu. Habis itu Yesus puasa. Kristen ada yang puasa, ada yang tidak. Terus juga ya, Yesus ketika diturunkan dari tiang salib, dia dikapani. Kristen pakai jas kalau mati sama ada si kupu-kupu. Bedanya di situ. Yesus sujud di Taman Getsemani dan berdoa. Sujud itu dahinya ke tanah. Tiba-tiba Kristen di gerejanya joget-joget, nyanyi-nyanyi. Ya, karena Yesus adalah Tuhan. Makanya mereka joget-joget. Iya, makanya kalaunya ajaran Yesus sama dengan ajaran Nabi Muhammad, sama dengan ajaran Islam. sangat jauh. Tapi Sangat kalau rusak ajaran Yesus ini karena ada Paulus dan Kristen gitu. Sangat jauh Pak Ustaz, sangat jauh. Sangat jauh ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran Yesus. Mohon maaf. Apa jauhnya di mana? Artinya beberapa juga di hadis tercatat dan mohon maaf saya tidak mau menyampaikannya di sini. Bentar dulu Pak, jauhnya contohin. Contohin satu aja. Ya, salah satu contoh lah ya. Ya, contohnya misalnya di Ka'bah itu, contoh di Ka'bah. Jadi Yesus tidak pernah menyuruh kami ke Ka'bah. Oh, kata Yesus, kamu akan melihat ya suatu saat nanti bahwa kamu tidak menyembah Tuhan di negeri ini lagi, kata Yesus. Di mana yang dimaksud? Bukan di Israel lagi menyembah Tuhan. Di mana yang dimaksud Yesus? Jadi maksudnya ini Pak Ustadz, artinya tidak lagi di Yerusalem, tetapi di mana? Kamu akan menyembah Allah yang hidup, yaitu di dalam roh dan kebenaran. Kata Yesus, kamu tidak akan menyembah lagi di Yerusalem. Di mana? Di kota mana lagi? Iya, artinya roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh, seperti yang dibahas sebelumnya. Ya. Roh itu tidak kelihatan, Pak Ustaz. Pak, kalau kita melihat jejak-jejaknya, yang dimaksud Yesus ya adalah di daerah Paran. Itu sudah dinubuatkan dari sejak kitab Israel, di mana dikatakan bahwa Israel tidak akan lagi menyembah di Yerusalem, tapi di sebuah kota yang namanya Paran gitu. Paran itu adalah keturunan Yesus datang, Iya, sebelum Yesus datang udah dinubuatkan
sudah dinubuatkan. Makanya Yesus mengatakan tidak akan menyembah lagi di kota Yerusalem itu. Kamu akan melihat, dan kemuliaan bangsa Israel akan diberikan kepada bangsa lain. Yang ciri-cirinya ya di dalam Nabi Yesaya, ciri bangsa tersebut dia adalah buta huruf. Nggak pernah saya dengar, Pak Ustaz. Anda buka Yesaya. Nggak pernah. Makanya masa lebih tahu saya daripada Anda. Kalau persoalan bangsa yang buta itu orang yang tidak mengenal firman-Nya Allah, Pak Ustaz. Itu bangsa yang buta. Bangsa yang buta ya ciri-cirinya ya Itu orang kepada yang bang tidak mengenal Allah. kepada bangsa yang buta itu ya Pak ya, ketika dia diturunkan kitab dia ngomong kayak gimana Bangsa tuh? yang buta adalah bangsa yang hidup dalam kegelapan, yang menyembah berhala dan tidak Betul. hidup menurut firman Allah. Itu bangsa Iya, yang buta. satu-satunya bangsa yang buta adalah bangsa Arab. Bukan Betul. orang yang buta, bukan merujuk kepada Makanya bangsa Arab itu sebelum Nabi Muhammad itu datang mereka nyembah berhala, hidup dalam kegelapan. Dan mereka metodenya bukan tulis, tapi apa? Mereka buta huruf, tapi mereka apa? Metodenya hafalan. Makanya banyak syair, gitu. hafalan. Nah, di situ. Ya. Iya, tujuannya ke situ penyembahannya. Makanya kan di kitab Yesaya itu Tidak kalaunya salah saya diberikan, ketika, ya, ya kalau diberikan kepada orang tersebut ya kitab yang termaterai tersebut, maka dia akan berkata seperti apa? Aku tidak bisa membaca, katanya. Tuh akan diberikan ke bangsa itu gitu loh, kemuliaan dari bangsa Israel. Siapa yang dinubuatkan Nabi Yesaya tuh? itu kitab wahyu, Pak Ustaz. Bukan Wahyu, Yesaya itu. Kalau bangsa yang buta itu merujuk kepada tadi itu saya bilang referensinya itu ke bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang betul. tidak mengikuti perintah daripada Allah, Betul. hidup dalam kegelapan. Mereka penyembah berhala setelah keluar dari tanah Kanaan atau tanah Mesir, mereka masuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Arahnya Tapi kemana, mereka Pak? memberontak. Mereka memberontak dan menyembah berhala-berhala lain. Arahnya kemana? Itu ke bangsa Israel. Coba arah perjalanannya itu kemana? Ke Paran? Kalau Paran ini saya kurang tahu maksudnya. Udah pelajari dulu kalau gitu ya. Paran itu daerah mana? Ya Bapak pelajari dulu dah ya, biar Anda tahu Paran itu di mana gitu. Paran itu adalah ke arah Bakkah yang sekarang kota Mekah. Jadi Tapi tidak pernah tercatat di Alkitab perjanjian ada, Lama. Anda aja yang kagak belajar. Tunjukkan ayatnya. Pak. Ada. Saya senang. Senang saya tahu itu ya. Aduh. Kalau ada, saya pasti senang mendengarnya. Ini kita sharing-sharing ini, Pak Ustaz. Bagi-bagi pengalaman atau ini. Banyak Pak, di bilangan 12-16 ada satu raja-raja ada tuh. Kejadian 21-21 juga juga menyebut gurun Paran. Apa tentang Paran itu ya Anda coba pahami dan di mana daerahnya. Ambil Google Map, di mana itu Paran. Coba. Guru Paran itu sebelumnya, Pak Ustaz. Ya banyak Sebelumnya. kalau merujuk ke Paran ya Pak ya, Paran coba Anda Google Map di mana itu Paran. Ya. Bentar. Saya ini satu masih pegang makanan masalahnya, bentar ya. Nggak apa-apa, sambil dinikmati aja Pak Ustaz. Bentar. Aduh. Jadi coba Anda buka tuh ya, banyak cerita Paran di ini Anda di kitab Anda itu. Sebentar ya. Gurun Paran. Gurun Paran. Kalau di Parap, aduh. Pilih di peta. Aduh. Bentar ya Pak ya nih, saya
Ya nggak apa-apa Pak Ustadz, dilewati aja nggak apa-apa karena saya rasa itu terlalu penting itu bagi kita kurasa paham. Ya, itu nama daerah nggak ada hubungannya. Ya, Ada Pak. Hubungannya kemuliaan bangsa Israel akan diberikan kepada orang tersebut di daerah tersebut. Ada. Coba Anda buka dulu pegunungan Paran di mana, kan kayak gitu. Biar Anda pelajari pegunungan Paran. iya maksudnya begini Pak Ustadz, keselamatan itu hanya datang dari bangsa-bangsa melalui bangsa-bangsa Yahudi. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, lahir di bangsa Yahudi, ia ditolak, lalu ia menjadi batu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Itu kira-kira ceritanya kalau saya tidak salah, menurut ide atau konsep yang ada di Pak Ustadz. Kalau saya kan dari tadi sepakat, kata saya. Tidak ada keselamatan di luar bangsa Yahudi ketika nabinya itu diutus. Tidak ada Dan nabi itu di luar tercatat. bangsa Israel. Saya sepakat. Iya, Tapi tercatat di Alkitab. iya, tapi ketika saat nabi itu diutus, habis nabi itu diutus, banyak nabi di luar Israel. Habis Waktu Yesus siapa? gini maksudnya itu tidak ada nabi Habis di Yesus luar siapa? bangsa Israel itu kayak gini Pak ya. Ketika Yesus diutus nggak ada nabi di luar bangsa Israel. Ketika Musa diutus tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Tapi ketika Nabi Musa wafat ada nabi di luar bangsa Israel. Contohnya Ayub sama Bileam. Nah, setelah Yesus diangkat ya ada nabi di luar bangsa Israel. Di dalam Alkitab memang tercatat Pak Ustaz bahwasanya setelah Yesus atau Isa ada nabi, tapi nabinya mohon maaf artinya ajaran-ajaran yang memang membelokkan ajaran firman Yesus. Ajaran Oh itu nabi Yesus. palsu. Iya, karena Lukas 16 ayat 16 mengatakan hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Yohanes ini adalah Nabi Yahya, anak Zakaria, dan ia yang membaptis Yesus. Kata sedikit saya ceritakan mengenai Yahya ini, Nabi Yahya ini, bahwa membungkuk dan membuka tali kasut Yesus pun saya tidak layak. Itu kira-kira Pak Ustaz. Baik, menurut Sama-sama nabi sebenarnya. menurut Anda nabi palsu itu siapa? Saya kurang tahu Pak Ustaz. Mungkin artinya yang nabi palsu ini adalah nabi yang memang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Itu kira-kira. Dan saya salah tuduh pula kena saya yang nggak enak. Ya. Baik. Kalau Karena nabi Yesus palsu, mengatakan, kalau nabi karena Yesus palsu itu, mengatakan, ya gimana? lanjut Pak Ustaz. Karena Yesus mengatakan, barang siapa tidak mengakui aku, maka aku juga tidak akan mengakuinya di depan Bapa. Oke. Barang siapa menyangkal anak, maka ia juga menyangkal Bapa di sorga. Itu kira-kira Pak Ustaz. Baik. Jadi Pak, ciri nabi palsu itu udah dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 24. Benar. Ya, camkan kata Dari Yesus. buahnya lah. Dari buahnya kan kita dapat mengetahui ya, dari Dari buah buahnya pengajarannya. kamu mengenal, ya. Satu, Nah. ya. Yang kedua ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya dia ada di padang gurun. Oke? Saya juga nggak ada diceritakan masalah di padang gurun. Tuh Matius 24 coba Anda buka. Nomor 25 kalau nggak salah. Masih sudah 425 ya Pak Ustadz. Matius, siksaan yang berat dan Mesias palsu. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepada. Lanjut. Ya, ini artinya jadi apabila orang berkata kepadamu lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam balik, janganlah kamu percaya. Dalam bilik jangan kamu percaya, kata dia kan gitu. Ya. Lanjut 27-nya. Nah, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Anak manusia ini Yesus, Pak Ustadz. Oke. Supaya Jadi jelas anak manusia adalah Yesus. Jadi- Benar. Jadi kata Yesus ya ciri nabi palsu itu ya dia katakan dia ada di padang gurun, dia ada dalam bilik,
Ya. Dan dia ketemu Mesias dalam bentuk cahaya kilat. Jangan salah mengartikan Pak Ustadz. Ini perkataan Yesus ketika orang bilang ia ada di A, jangan dia ada di B, dia ada di C. Dia tidak menuduh bahwasannya ini hanya contoh. Lihat, ada orang yang berkata dia ada di padang gurun. Itu hanya menjelaskan kata-kata ini Pak Ustadz. Iya, coba Anda buka judul perikopnya. Itu kan tentang masalah siksaan yang berat dan Mesias palsu. Iya. Toh kan ada nabi palsu di situ dijelaskan oleh Yesus. Betul nggak? Di sini di 23 dicatat lebih jelasin lagi di 23 di ayat. Oke. Pada Ya. waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Artinya itu hanya perumpamaan yang diberitakan oleh yang disampaikan. Lanjut 24-24-nya coba. Iya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu Akan muncul. Iya, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat. Kiranya mereka menyesatkan orang-orang Pilihan juga. Baik. Ya. Terus apa lagi kata Yesus? Camkanlah, kata Yesus kan? Yes. Aku sudah mengatakannya kepadamu lebih dulu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Satu cirinya di padang gurun nabi palsu itu. Iya. Yang kedua dia di dalam bilik. Oke. Yang kamar ya Pak Ustaz, ruangannya. Bilik itu macam-macam Pak. Bilik, kamar, penjara bisa. Bilik penjara, kan kamar bilik itu ya. Terus kata Yesus, dia ketemu Mesias itu di padang gurun bentuk kilat tuh, seperti kilat yang memancar dari sebelah timur. Iya. Satu-satunya yang memenuhi perkataan Yesus ini adalah Paulus, Pak. Satu-satunya yang dimaksud oleh Yesus nabi palsu itu adalah Paulus. Coba Anda buka. Ya, bukan nabi Pak Ustaz, dia rasul itu. Bentar. Coba Anda buka di Kisah Para Rasul 9. Paulus ke Damsyik. Damsyik itu padang hutan atau padang gurun? Menangkap Yesus itu Pak, menangkap murid-murid Yesus itu Pak Ustaz. Dia pergi ke Damsyik untuk menangkap rasul. Oke, sekarang saya tanya dulu Pak. Yesus. Damsyik itu padang hutan atau padang gurun? Kurang tahu saya apakah padang Damsyik jelas padang gurun Pak. Ada di Raja-Raja. Damsyik itu padang gurun. Oke. Di situ Paulus ketemu yang katanya ketemu Mesias atau ketemu Yesus. Iya. Dalam bentuk cahaya. Lalu dia ngomong, akulah Yesus. Ini ciri-ciri palsu yang dikatakan Yesus. Camkan, aku udah mengatakan kepadamu jangan percaya sama dia. Itu kata Yesus. Satu-satunya kata Yesus nabi palsu itu adalah Paulus. Itu ciri-cirinya. Coba Anda juga ke 1 Petrus ya. Nomor 1. Nabi palsu atau pengajar palsu itu, Pak ya, dikatakan oleh Petrus dia menemui murid-murid Yesus. Pak? Halo Pak. Iya, masih ada Pak Ustaz, masih ada. Iya. Jadi kata Petrus di 1 Petrus ya, di 1 Petrus apa 2 Petrus? 1 Petrus kalau nggak salah Pak ya. Jadi yang namanya nabi palsu itu dia datang ke murid-muridnya Yesus. Gitu. Oke? Nah, begini Pak. Iya. Boleh saya klarifikasi, boleh saya jawab? Belum selesai. Itu ciri-cirinya yang saya katakan sama Bapak gitu ya. Jadi di situ dikatakan oleh Yesus dan Petrus, ciri-ciri nabi palsu itu adalah datang kepada murid-muridnya Yesus. Kira-kira siapa gitu? Ya, berarti di zaman murid-muridnya Yesus dan ngaku ketemu Yesus di padang gurun. Habis itu Pak ya, ciri-ciri dari yang dikatakan Petrus dan Yesus ini satu-satunya merujuk ke Paulus. Lalu kata Anda Paulus bukan nabi, betul? Salah. Coba Anda buka Kisah Para Rasul 13.
Nomor satu. Nggak, kita masuk, kalau boleh kita masuk ke intinya aja Pak. Pak Ustadz kan bilang bahwasanya Paulus adalah nabi palsu atau mesias palsu atau rasul palsu. Kira-kira apa yang bertentangan tulisan-tulisan daripada Paulus mengenai Yesus? Oke. Kata Yesus kan dari buahnya lah kan kita dapat lihat ajaran nabi palsu itu. Kan gitu. Iya. Semua para nabi semua para nabi ya menyuruh menyembah Tuhan yang mana Tuhannya itu bukanlah manusia. Iya. Bukan anak manusia. Tiba-tiba Paulus menuhankan Yesus. Miliaran manusia tersesat gara-gara Paulus. Dari buahnya lah kata Yesus ya, dia menyesatkan orang-orang banyak. Tuh dari buahnya ketahuan. Yang para nabi menyuruh menyembah Tuhan, tiba-tiba si Paulus ini menyuruh menuhankan Yesus. Iya. Dari buahnya aja ketahuan kata Yesus. Jadi begini Pak Ustadz, sedikit dulu kita kembali ke belakang, nanti baru saya bahas persoalan Paulus. Paulus ini adalah seperti yang disampaikan sebelumnya, dia seorang jenderal atau panglima, dan dia ditugaskan untuk menangkap para murid. Lalu di tengah jalan di Damsyik, ya Yesus menyatakan kemuliaannya dan menangkap si Paulus menjadi muridnya. Terbukti dia buta beberapa, dan dia bercakap. Mereka melakukan percakapan dengan kilat itu atau Yesus. Akulah Yesus itu, kata Yesus, akulah Yesus yang engkau aniaya Paulus. Artinya seketika juga matanya buta, dan Yesus berpesan melalui roh, melalui nubatan kepada, kalau saya tidak salah, Ananias, bahwasannya akan datang nanti si Paulus dan sembuhkan matanya nanti. Dan ketika Paulus pergi ke daerah yang ditujukan oleh Tuhan Yesus, maka disembuhkanlah matanya dan kemudian ia menjadi pengikut Yesus. Nah, makanya Paulus itu rela mati, tidak menyangkal bahwasanya Yesus adalah Tuhan, karena ia bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Nah, itu satu klarifikasi saya. Kemudian tadi Pak Ustadz bilang bahwasannya ajaran Paulus. Saya mau bilang bahwasanya tidak ada ajaran Paulus, Pak Ustadz. Yang ada adalah ajaran Yesus, yaitu firman Tuhan, dan tidak ada yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, artinya dari sebelumnya juga, bukan hanya di saat bukan hanya di saat ada Rasul Paulus. Di kitab Perjanjian Baru, nanti juga di Perjanjian Lama banyak dikisahkan dan diceritakan bahwasannya Yesus itu adalah Tuhan. Ya, bahkan Yesus itu yang membuat dunia, dan bahkan di 1 Yohanes 1 mengatakan Yesus sama dengan firman. Di Yohanes 1 ayat 10, dunia ini dijadikan olehnya. Nah, itu di apa? Kemudian di ayat 14 kalau saya tidak salah ingat, dan dunia tidak mengenal dia, ia datang kepada milik kepunyaannya, ia menjadi manusia, ya, ia telah menjadi manusia. Kemudian di dalam beberapa ayat dikatakan ketika Yesus disembah, ia tidak ditolak. Ketika ia dipanggil guru dan Tuhan, ia juga tidak ditolak. Nah, ia juga mengampuni dosa. Siapa sih yang mengampuni dosa? Secara logika yang bisa mengampuni dosa, saya tidak tahu bagaimana dengan orang kita Islam. Yang berhak mengampuni dosa itu hanya Allah. Tapi Yesus berhak mengampuni dosa, karena anak manusia ini sama dengan Yesus adalah berhak dan punya hak untuk mengampuni dosa. Aku dan Bapa adalah satu. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum dunia dijadikan, aku telah ada. Itu kejauhan Pak pembahasannya, panjang lagi kita bahas ke situ. Saya bisa bahas itu satu persatu nanti. Karena persoalan Pak Ustadz tadi bilang bahwasannya kita bahasnya nabi palsu dulu tadi. Tuhan. Nah, ini kan persoalannya, makanya saya ceritakan sedikit nih, Pak Ustadz. Tapi kalau mau lagi masih banyak ayat-ayat lain yang mendukung, Pak Ustadz. Iya. Terus kira-kira kalau Anda mengatakan bahwa Yesus mengampuni dosa di umat Islam, saya pun bisa ngampuni dosa, masalahnya Pak, gitu. Orang mencuri barang saya, orang itu berdosa sama saya, gitu.
Ya. Jadi ketika dia datang minta ampun sama saya atas dosa pencuriannya terhadap barang saya berhak ngampuni dosa dia. Bisa saya ampuni dosa dia. Jadi nggak ada wahnya bisa ngampuni dosa itu gitu. Oh, ini konsep yang berbeda Pak Ustaz. Konsep yang berbeda dalam arti ketika si A melakukan kesalahan kepada kita, maka kita berhak mengampuninya, kita berhak memaafkannya, dan itu lagi. Lanjut Pak. Iya, konsepnya berbeda ini. Yang saya sampaikan ini konsepnya berbeda Pak Ustaz. Misalnya saya bersalah kepada Pak Ustaz, saya punya kesalahan kepada Pak Ustaz. Ketika Pak Ustadz itu memaafkan saya, maka dosa saya termaafkan. Ini beda halnya dengan yang dilakukan Yesus. Ya, kepada pesundal ada seorang pelacur dan dia berkata, ya dosamu sudah diampuni, jangan pernah melakukan lagi. Dalam beberapa hal dalam kesempatan. Nah, artinya si perempuan ini tadi bukan bersalah kepada Yesus. Tidak. Beda halnya ketika saya bersalah kepada Pak Ustadz. Ya, artinya jadi itu nanti gitu yang kita bahas kan untuk masalah mengampuni dosa, tidak ada hubungannya dengan perkataan Pak Ustadz. Dengan apa yang kita bahas tentang nabi palsu. Jadi kan kayak gitu tadi penjelasan saya tentang nabi palsu. Kira-kira menurut Anda nabi palsu itu yang datang ke tengah murid-muridnya Yesus itu siapa? Nabi palsu yang datang maksudnya ke di saat murid-murid ke tengah murid-muridnya Yesus. Ke tengah murid-muridnya Yesus. Saya rasa tidak ada Pak Ustaz. Karena ke-11 para rasul meneruskan ajaran Tuhan Yesus dan mereka berpencar ke seluruh bumi, walaupun hanya di Asia, ada di India, ada di Yunani, ya, ada di Mesir, dan mereka mati semua karena tidak menyangkal iman mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika diberi pilihan ke mereka, mau menyangkal Yesus bukan sebagai Tuhan atau pilih mati, mereka memilih mati Pak Ustaz. Bahkan si Petrus itu matinya digantung salib dan kepalanya di bawah. Ada yang digoreng di kuali dengan minyak. Ini ayatnya saya kasih tahu dulu sama Bapak ya. Kata Petrus ya. Iya. 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Dulu banyak tuh zaman Israel nabi-nabi palsu ya, nabi palsu di zaman Israel zaman dulu kata Petrus. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Oke? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa dan telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Kata Petrus, ya demikian pula di antara kamu, di antara murid-muridnya Yesus. Sebagaimana dulu ada nabi-nabi palsu di tengah umat Allah, nabi palsu ada juga di antara murid-muridnya Yesus. Menurut Anda siapa? Ya. Menurut saya tidak berani menuduh Pak Ustadz. Hanya ada satu ajaran. Ya benar. Karena persoalan nabi palsu ini begini intinya Pak Ustadz. Artinya barang siapa menyangkal anak, kaya menyangkal bapak. Karena bapak itu sama dengan anak. Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau kita berbicara masalah Yesus adalah Allah, ada banyak firman, lebih dari 50 saya hafal. Nanti yang kita bahas itu nabi palsu yang datang ke tengah muridnya Yesus. Itu siapa? Nabi palsu ini Pak Ustadz adalah nabi yang bercerita atau yang menyampaikan ajaran daripada Yesus, tetapi tidak sesuai dengan konteks yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ya, saya tidak berani menuduh Pak, gini, saya bukan menuduh, tapi menurut sejarahnya yang datang ke tengah murid-muridnya Yesus hanya satu orang juga, Paulus juga gitu loh Pak. Banyak Pak Ustaz. Sebenarnya banyak. Alkitab mencatat bagaimana ada murid-murid daripada si Paulus, ada murid-muridnya, ada murid-murid Yohanes, termasuk ada satu orang yang pengganti daripada Yudas Iskariot. Kalau saya tidak salah namanya Ananias, kalau saya tidak salah, yang menggantikan Yudas Iskariot yang telah menjual Yesus. Baik, ya itu kan dugaan sementara. Iya. Tapi menurut Anda, menurut Anda Paulus ini bukan nabi gitu? Dia rasul Pak Ustaz. Rasul.
Coba gimana? Coba Anda buka Kisah Para Rasul 13 nomor 1 tuh. Iya, Kisah Para Rasul. Sila, oke. Ini Pak Ustadz saya buka. 13 nomor 1. 13 ayat pertama. Saya enak diskusi dengan Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz ada kampanye semua. Ya. 13 ayat 1 Pak Ustadz ya. Coba buka. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Mahanem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Dan berkata Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Pada waktu itu di dalam jemaat Antiokhia ada beberapa nabi, kan gitu? Iya. Dan pengajar, betul? Iya. 1 Barnabas, 2 Simeon, ketiga Lukius, keempat Menahem, yang kelima di sini nggak ada, Herodes dan Saulus. Ya. Jadi Paulus itu nabi, Pak. Ya. Dia sendiri yang ngaku nabi gitu. Gimana sih? Ini bukan nabi palsu Pak Ustadz. Ini Barnabas dan Saulus diutus judulnya. Ya iya, di situ kan ada dari beberapa pengajar dan nabi. Iya. Itu. Jadi pangkat Paulus itu bukan rasul tapi nabi dan pengajar pangkatnya menurut pengakuan dia sendiri di Kisah Para Rasul. Iya. Ini yang bercerita Barnabas dan Saulus. Ini Kisah Para Rasul ini, kalau saya tidak salah ini para rasul yang bercerita, bukan Paulus Pak Ustaz. Pak, di situ ya Pak ya, Kisah Para Rasul tulisan Lukas dan Paulus, nggak ada dengan yang lain hubungannya. Iya, maksud saya. Jadi referensinya dari Lukas juga, dari Lukas Paulus yang menuliskan, kan kayak gitu. Di situ dia Saulus itu dia ngaku sebagai nabi gitu, dia sendiri yang ngaku. Kayak gimana sih? Kan gitu. Lalu apa persoalannya kira-kira Pak Ustadz ketika si Saulus ini dikatakan nabi? Apa masalahnya kira-kira? Ya genap sudah ya apa yang dikatakan dari ciri-cirinya Yesus ya. Nabi palsu itu ya dilihat dari buahnya. Habis itu dia ngaku ketemu Mesias di padang gurun seperti kilat. Itu Paulus juga tuh. Habis itu kata Petrus dikuatkan Petrus ya. Nabi palsu itu datang ke tengah murid-muridnya Yesus. Dan nabi yang disebut nabi apakah termasuk Paulus? Karena cuma satu-satunya Paulus. Semua kelakuannya yang diceritakan oleh Petrus dan Yesus tadi. Dan ternyata memang Saulus adalah nabi ternyata. Kira-kira apa yang salah di ajaran atau apa kalau misalnya di kita Al-Qur'an apa hadis ya? Ya, menurut hadisnya kalau ada hadis kelakuan daripada Saulus ini atau firman yang diajarkannya, apa kira-kira kesalahannya sehingga dibilang nabi? Ya, kata Yesus selama langit dan bumi ada 1 iota dari Taurat tidak dapat ditiadakan, oke? Benar. Matius 5 nomor 17 dan 18. Ya. Kata Paulus, hukum Taurat dan segala ketentuannya telah batal. Di Efesus 2 nomor 15. Bertentangan dengan ajaran Yesus. Kata Yesus nggak boleh ditiadakan, kata Paulus batal. Apanya yang batal Pak Ustaz? Segala hukum Taurat dan ketentuannya. Sudah Pak Ustaz baca sebelumnya? Sudah. Anda buka aja. Ada kata-kata Efesus 2 nomor 15 tuh. Itu satu. Maksudnya satu judul itu sudah Pak Ustaz baca? Udah. Kalau saya baca kitab Anda udah semua, Pak. Udah 7 tahun. Jangan sepotong Pak Ustaz. Ya, Efesus berapa tadi Pak Ustaz? Biar kita baca. Efesus 2 nomor 15. Oke, 2:15. Oke. Ya. Efesus 2. Semuanya adalah kasih karunia judulnya. Iya, semuanya adalah kasih
dipersatukan di dalam Kristus. Itu judulnya perikopnya Pak Ustadz. Ya, Efesus 2 nomor 15 coba. Iya, 15. Tapi kita harus balik ke belakang nanti ketika supaya kita mengerti, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu ia mengadakan damai sejahtera. Apa yang salah Pak Ustadz? Kapan Yesus membatalkan hukum Taurat? Kata Paulus itu. Hukum Taurat ini tadi sudah saya bilang Pak Ustadz, hukum Taurat dan kitab para nabi hanya berlaku sampai di masa Nabi Yahya, karena baik. inti daripada hukum Taurat itu penggenapannya adalah ketika Isa atau Yesus datang ke dunia. Itu kan konteksnya di situ ya, sesuai konteks doktrin Anda kan kayak gitu. Yang saya pertanyakan, gini Pak, kata Paulus, ia telah membatalkan hukum Taurat. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat itu di mana? Nah, oke, begini, ini pemikiran yang ada di dalam pikiran Paulus lalu dituangkannya dalam satu buku di jemaat di Efesus ini Pak Ustadz. Jadi sebelumnya kalau orang berdosa, orang berbuat salah, maka cara meminta ampun kepada Tuhan adalah dengan darah. Tanda kutip Pak Ustadz, dengan darah. Baik di zaman dulu, zaman bangsa-bangsa Yahudi, zaman Musa, zaman setelahnya, artinya semuanya darah persembahan, darah hewan. Tetapi batal ketika Yesus datang ke dunia. Kenapa batal? Karena yang menggantikan darah binatang hewan untuk meminta ampun kepada Tuhan adalah darah Yesus sendiri. Makanya orang Kristen sampai saat ini tidak lagi memotong binatang untuk meminta pengampunan dosa kepada Allah yang di atas. Baik, kalau itu doktrin dari Kristen kayak gitu saya tahu Pak. Yang saya tanyakan, kata Paulus gini, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya dan perintahnya. Saya mau tanya, sejak kapan Yesus membatalkan Taurat? Di mana ucapannya? Ada tertulis di dalam kitab Taurat, mata, ganti gigi. Ini Yesus perjanjian baru, Pak. Nah, di Yesus perjanjian baru, kasihilah sesamamu manusia. Iya, di mana dia mengatakan Taurat batal? Ini banyak ini ya. Jadi artinya banyak hal-hal yang memang di perjanjian lama itu ketika Yesus datang ke dunia, dia membawa ajaran kasih. Baik. Termasuk persembahan darah. Tahu saya itu. Yang di atas. Ya, yang kita cari ini, Pak. Hewan. Ya. Yang kita cari ini sesuai perkataan Paulus. Yesus itu membatalkan Taurat. Itu di mana? Artinya, tadi kan sudah saya sampaikan Pak Ustadz. Jadi konsepnya ini kasih karunia. Boleh saya baca ya supaya jangan juga saya salah mengerti. Iya baca aja. Ini saya bacakan buat Anda nih ya. Di dalam Kristus. Nih saya bacakan langsung nih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, kata Paulus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Pertanyaannya gini, sejak kapan Yesus membatalkan Taurat? Mana ayatnya dia batalin Taurat gitu loh. Nah ini saya sudah baca Pak Ustadz. Rupanya yang mereka perdebatkan ini adalah soal sunat. Jadi kenapa ada waktu di Efesus ini itu harus bersunat dan tidak bersunat. Lalu timbullah persoalan di jemaat Efesus, bagaimana kami kan bukan keturunan Abraham, kami bukan keturunan Yahudi. Jadi Efesus ini bukan keturunan bangsa Yahudi Pak Ustadz. Jadi sunat itu diberikan kepada keturunan bangsa Yahudi. Itu adalah perjanjian Allah dengan Abraham. Sekali lagi nih Pak, coba mungkin kita baca ya, cerna ayatnya ya. Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala, paham kan kosakata segala perintah dan ketentuannya. Saya paham, benar. Bukan masalah sunat doang, babi haram jadi halal, sunat iya juga, terus membunuh 10 hukum Taurat batal semuanya.
Sejak kapan, pertanyaannya, sejak kapan Yesus membatalkan itu? Paulus ini bisa-bisanya ngarang gitu. Begini Pak Ustaz. Kita bukan ngarang. Kalau kita buka Alkitab ada Pak Ustaz. Dulu Pak Ustaz, dulu diharamkan makan babi. Ada di perjanjian lama. Tetapi ketika Yesus datang ke dunia, Alkitab mencatat perkataan Yesus bahwa bukan yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu turun dibuang ke jamban, itu yang menajiskan orang. Itu Tetapi yang sindiran, menajiskan orang adalah Pak. Itu sindiran Yesus terhadap orang munafik, bukan bicara makanan dia. Coba Anda baca perikopnya, Yesus nggak ada bicara makanan di situ. Yesus lagi menyindir orang munafik gitu. Iya benar. Dan juga di para rasul mengatakan bahwasanya persoalan makanan atau minuman bukan soal kerajaan surga, tetapi persoalannya adalah dari hati, keluar dari bibir, lalu keluar dari mulut. Kalau yang masuk di dalam itu, masuk di dalam perut, ya udah dibuang ke jamban. Artinya gini kan Pak, nggak ada secara tekstual dari ucapan Yesus Taurat itu batal, nggak ada. Satu titik, satu koma pun tidak akan ditiadakan, kata Yesus. Harus digenapi Pak. Harus digenapi, iya. Tidak dapat ditiadakan. Lalu kenapa kata Paulus Yesus telah membatalkan Taurat? Di mana-mana Paulus ini ngarang. Sebenarnya dia nggak ngarang Pak Ustaz. Nah, ya di mana Yesus berkata Taurat telah batal dari segala perintah dan ketentuannya? Di mana itu? Tidak. Kita para nabi termasuk makanan, termasuk hal-hal yang memang kita perdebatkan sampai saat ini. Dan ini di Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Kenapa? Karena inti daripada kitab para nabi itu merujuk kepada Yesus, kepada Sang Mesias. Itu sama halnya ketika di kitab perjanjian lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata, maka ketika Yesus datang ke dunia, bukan dia juga menolak ajaran sebelumnya, tetapi dia mengajarkan kasihilah musuhmu. Ini banyak ini, kalau saya baca ke Pak Ustadz ada sekitar 15 ayat ini. Baik, ya? Kalau gitu gini Pak, saya mau tanya, Anda Protestan? Saya Protestan. Protestan. Baik, ya. Kalau semua dari hukum Taurat batal, kenapa ya di perjanjian lama perpuluhan kagak batal? Saya mau tanya, kenapa perpuluhan kagak batal coba? Sebenarnya perpuluhan ini Pak Ustaz, ini hasil dari apa namanya? Itu pernah disampaikan ke Pak Ustadz, atau kalau saya tidak salah ada 12 suku bangsa Israel. Saya tahu ceritanya, kalau saya tidak salah, Pak Ustadz juga salah menyampaikan kemarin. Boleh saya luruskan ya? Boleh saya luruskan bahwasanya Abraham anaknya Ishak anaknya Esau dan Yakub. Nah, entah saya kurang tahu apakah Pak Ustadz yang menjelaskan kemarin melalui TikTok itu ada dua anaknya Ishak. Esau anak sulung, Yakub adalah anak terakhir kedua. Itu anak laki-laki. Dan yang dipilih bangsa, ada dua bangsa dalam kandunganmu. Nah, itu sudah disampaikan melalui Nabi. Dan kemudian yang akan dipakai oleh Tuhan adalah Yakub. Mungkin tahu cerita Yakub dengan Esau ketika masalah pulang Esau daripada padang belantara memburu binatang, lalu ia mengambil hak kesulungan abangnya melalui sepiring kacang. Nah, di Yakub ini Pak Ustadz ada 12 anak, dan salah satunya adalah di keturunan daripada Lewi, namanya Lewi. Tahu Lewi, saya dia yang ambil perpuluhan karena nggak kebagian tanah. Saya tahu ceritanya itu Pak. Yang saya tanyakan bukan masalah cerita itunya. Kalaunya segala perintah dan hukum Taurat batal, ya korban hewan batal sudah, terus sunat sudah batal kan kayak gitu. Ya semua yang di Taurat babi jadi halal. Ya artinya sudah digenapi semuanya. Lalu kenapa perpuluhan kagak batal coba? Ini bukan persoalan batal atau tidak batal Pak Ustaz. Iya. Bukankah perpuluhan itu diberikan kepada bangsa Lewi atau suku Lewi? Kan udah digenapi. Mendapatkan tanah. Kan udah digenapi.
Ya, bangsa Yahudi Perjanjian lama. bangsa Israel. Iya. Kalau kau udah digenapi ngapain pula dipakai pula? Sampai sekarang gitu masih aja pendeta tarik-tarik perpuluhan. Kalau persoalan perpuluhan itu sebenarnya Pak Ustadz, ya menurut ini juga artinya tidak ada paksaan, karena itu perintah Tuhan kepada bangsa Yahudi atau kepada Nabi saya kurang. Wah, kalau sakit-sakit batal semua, Pak. Kalau enak-enak masalah duit kagak batal. Kacau juga ini. Kalau masalah sakit-sakit sunat sakit, babi ya enak kan kayak gitu kagak batal kalau perpuluhannya. Macam mana ini? Kalau urusan duit kagak batal, padahal udah digenapi katanya. Adik kalau digenapi kenapa ini nggak batal ini masalah duit? Coba. Standar ganda di situ, Pak. Macam mana pula? Tidak standar ganda, Pak Ustaz. Karena persoalannya tidak pernah Yesus mengatakan, Yesus bilang berikan kepada kaisar apa kaisar ini pemerintah, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi bagian daripada Allah. Udah, kesimpulannya gini aja, Pak, ya. Berarti kalau masalah urusan duit lain cerita dah. Kayak gitu aja dah. Urusan duit lain cerita dah. Ya kan kalau sunat diganti sunat hati tuh, ya kan kayak gitu. Kalau kematian diganti kematian rohani. Enggak ada nih. Kalau masalah perpuluhan rohani atau perpuluhan hati enggak ada. Tetap harus duit bayar gitu. Tetap berlaku itu, kan gitu. Persoalan sunat itu masih berlaku sampai sekarang. Karena Allah berjanji kepada Abraham supaya seluruh keturunannya dan orang-orang yang ada di rumahnya harus disunat. Nah, terjadi perdebatan. Kan saudara saya bilang tadi terjadi perdebatan. Jadi artinya ketika Rasul Paulus menyampaikan sampai dia ke Efesus di luar daripada bangsa Israel, lalu terjadi perdebatan. Nah, ketika terjadi perdebatan, jadi bukan persoalan masalah sunat, karena itu disampaikan kepada orang Yahudi atau kepada Abraham pada saat itu. Bagi yang mau sunat silakan sunat, bagi yang tidak jadi persoalan Bapak. Sama hanya dengan orang kita di Al-Quran, ketika tersesat atau ketika tidak ada jalan kedua, walaupun babi haram kan boleh dimakan kalau tidak salah Pak Ustadz ya. Ya semua yang haram boleh dimakan, Pak. Khamar pun boleh diminum. Tuh haram khamar boleh diminum loh. Apalagi cuma babi. Kalau khamar ya khamar alkohol tuh boleh juga diminum, padahal haram di Quran. Yang haram-haram tuh kalau untuk masalah makanan bisa kita makan gitu, tergantung kita mau melanggar atau tidak kan gitu. Ini beda dengan cerita perpuluhan, beda Pak, beda gitu, beda. Tapi sudah clear ya dengan artinya referensi saya itu Pak Ustadz, persoalan itu Pak Ustadz atau tidak ya itu tergantung dari Pak. Ya udah. Kalau gitu Pak, karena udah jam 1 malam di tempat saya, mungkin sebelum kita bubar ada yang mau Bapak sampaikan gitu? Bisa kita sambung besok? Boleh Pak Ustadz, boleh. Sebenarnya silakan. Mau tanya tapi besok aja. Iya, karena kayaknya mata saya udah juga nggak tahan lagi gitu. Ngantuk jam 1 malam. Besok kita sambung gitu. Ustadz. Silakan, mungkin ada yang mau Anda sampaikan sebelum kita tutup. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Jadi terima kasih juga sudah masuk komal Pak Ustadz. Saya senang sharing dan bertukar pikiran dengan Ustadz. Mohon maaf kalau ada yang salah dengan kata-kata saya Pak Ustadz. Dan apa yang saya sama-sama Bapak sesuai dengan yang ada di Alkitab. Sama-sama Pak. Nanti kita bisa berdiskusi kembali gitu ya Pak ya, di lain waktu, mungkin besok atau seterusnya lusa. Oke, selamat malam Pak. Saya izin turunkan dulu ya. Ya teman-teman, itulah hasilnya dari Pak Giawa gitu ya, diskusinya. Ini saya heran aja, kalau semua perintah dan ketentuannya udah digenapi, udah batal, kenapa perpuluhan kagak batal-batal kan gitu. Itu yang bikin saya heran. Memang beda kalau urusan duit ya. Memang beda urusan duit. Makanya sering kan saya tawarin sama teman-teman Kristen